Oke, halo teman-teman. Saya Gemaisya, main band di Solensis. Pengen dikenal sebagai siapa? Sebagai manusia biasa yang biasa aja. Kesibukan barusan anakku yang kedua lahir. Sibuk ngomong pastinya karena banyak yang bilang kalau ketika punya anak itu seperti jatuh cinta yang berikutnya. Emang bener lagian yang kedua ini anakku cewek, yang pertama cowok. Rasakan dua hal yang sangat berbeda dan perasaannya sedang seneng karena mengingat waktu dulu masa kecil seperti itu. Pokoknya bermain terus, ikut senengnya itu dah. Kira-kira kalau kesibukan ya ngomong itu, dan satunya bikin gitar, Joksaurus. Karena masih dalam produksi terus. Itu sih. Aku yakin pengalamanku sendiri itu musik bagiku itu sangat dinamis. Dulu mungkin musik itu untuk meluapkan, melampiaskan segala sesuatu yang pengen hati ungkapkan gitu kan. Tapi sembari perjalanan fase seseorang, sekarang musik menurutku dan aku pakai sebagai balancing. Karena nggak ketebak ya perasaan tuh kayak gimana. Biasanya aku pakai untuk balancing. Maksudnya gini, ketika oke, hari ini merasakan agak sedih misalnya gitu. Aku seringnya play beberapa lagu yang emang biasa membuat perasaan hati lebih menggembirakan. Jadi ataupun sebaliknya, misalnya baru rasanya seneng banget gitu, mungkin aku cari musik yang haru. Jadi fase ini aku melibatkan musik sebagai tools untuk balancing. Jadi solo sekarang rasanya seperti solo tahun-tahun 2010. Waktu itu aku masih SMA, banyak genre di situ, ada ska, reggae, komplit lah. Mulai banyak teman baru juga di area musik. Terus after 2014 itu pengalaman saya sendiri, solo mulai agak minim. Jadi waktu saya SMA sampai kuliah itu rame banget, banyak band-band yang muncul. Tapi setelah era 2014, notabene itu Solensis rilis album pertama. Setelah itu nggak tahu kenapa di luar sana beberapa band udah entah vakum, entah pensiun, entah bubar. Era sekarang ini kemunculan seperti tahun 2010 itu hampir sama, genrenya semakin banyak, terus banyak teman-teman yang ngeluarin album, dan juga lagian yang menampung semacam acara yang skala festival sampai gigs. Vibes-nya itu kayak solo 2010. Semoga awet gini terus. Asik soalnya. Solensis itu sekarang 2 tahun terakhir itu si player-player punya anak semua. Jadi berbarengan itu merasakan hal yang sama. Baru sibuk-sibuknya ngomong anak dan lain-lain. Walaupun di sela-sela itu akhirnya beberapa waktu lalu tetap masih bisa untuk tour, ngeluarin single. Doakan album berikutnya segera kelar berbarengan dengan bertumbuhnya anak-anak kami. Semoga akan menjalankan tempo di produksi musik yang lebih menyenangkan lagi. Mungkin saya mewakili itu ya, sebisa aku mewakili teman-teman, karena kalau pertanyaannya ke Solensis itu pastilah adilnya kita semua ngomong gitu. Kalau sejauh saya mewakili teman-teman, mimpi berbarengan di Solensis itu kayaknya nggak yang muluk-muluk. Kami dalam fase perorangan kayak gini masih bisa ngeband, itu udah cukup merasakan kesenangan. Tapi kalau ditanyain soal mimpi, sebenarnya bikin album, nyelesain album itu udah sangat menyenangkan. Plus lagi kalau setelahnya kita mimpinya itu laku, terus berbarengan sama teman-teman, maksudnya tim itu bisa mensejahterakan bareng-bareng gitu. Jadi mimpi terdekat sih, itu bisa dikatakan mimpi terdekat. Kalau mimpi besarnya ya semoga konsisten, itu sih. Itu aja. Itu simpelnya gini. Ini menurut pandangan saya ya. Jadi perasaan tantrum itu enggak cuman waktu masa anak-anak. Jadi tantrum itu ternyata ada
fase-fasenya gitu. Saya merasakan beberapa perasaan tantrum yang tahu-tahu ada di perasaan terus nggak bisa ngungkapin. Lah, perasaan hati kayak gitu kalau dibawa ke musik itu menyenangkan, meluapkan sesuatu di area yang kami sukai. Jadi kayak merilis sesuatu gitu. Aku melihatnya seperti kalau aku melihat anak sendiri ketika tantrum tapi dia nggak punya area untuk meluapkan perasaannya, itu ngelihat aja kayak ngerasain sakit juga gitu loh. Jadi kenapa menyenangkan, karena ketika tantrum yang aku rasakan di fase-fase ini bisa diluapkan kembali ke musik yang notabene itu adalah sebuah area yang kami sangat mencintainya. Begitu. Mungkin dengan sangat simpel aku memakai diksi, mari kita coba sesuatu dari dalam diri yang lebih balance, karena hari ini kita diserbu informasi yang kita nggak banjir, malahan ya banjir informasi yang kita kadang nggak bisa membendung. Kalau nggak waspada itu output yang ada di dalam diri itu banyak nggak enaknya, banyak peristiwa-peristiwa dari lucu sampai yang menyedihkan. Jadi semoga kita semakin kesini semakin bisa belajar bagaimana balancing diri kita sendiri terkaitnya dengan musik, karena musik sangat membantu untuk kita membalance keadaan. Ketika ke arah kiri kita harus konsumsi area kanan, ketika kita terlalu kanan harus ke kiri. Itu emang menurutku semacam hal wajib yang harus dipelajari sih. Itu. Oke, Rich Ace. Kalau personal ya sebenarnya dari personal sendiri aku pun juga pengen punya tim di luar produksi musik, tapi seperti Rich Ace ini mengumpulkan teman-teman yang semoga di kemudian hari mereka akan menjadi expertnya di bidang masing-masing, karena musik itu timnya besar banget. Aku pun juga dulu waktu masih katakanlah remaja yang masih meluap-luap, pengen juga punya teman-teman yang concern di bidang musik yang lebih luas, dan Rich Ace mencoba mewujudkan itu menjadi hal yang emang menjadi profesi, tetapi juga sungguh-sungguh dalam entah mempelajari, entah mewujudkan sesuatu yang mereka emang sukai. Semoga teman-teman Rich Ace dilancarkan dan dimudahkan jalannya untuk membentuk sebuah entitas tim musik yang nantinya akan membawa Rich Ace sendiri dan teman-teman sekeliling untuk menjadi tumbuh bersama. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Ya teman-teman, saya diajak oleh tim Rich Ace untuk memproduksi live session kecil-kecilan dengan simple, minimalis, akustik. Saya nyanyi sendiri, dan jangan lupa setelah produksi ini teman-teman akan disuguhkan oleh tim Rich Ace live session yang aku yakin dari saya sendiri ini pengalaman yang baru, rasanya umi banget. Semoga live session ini nanti teman-teman juga merasakan apa yang kami rasakan di sini untuk membuat sebuah pertunjukan musik kecil-kecilan. Saksikan nanti.